Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah atas segala karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala kekurangan dan kekhilafan kita, kemudian menerima amal-amal kita walaupun kurang sempurna ataupun tidak banyak. Mudah-mudahan Allah terima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas jenis-jenis udhiyah dan hadyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa bedanya udhiyah dengan hadyu? Udah lupa. Udah lupa, nggak dilanjutin. Udhiyah kurban yang disembelih di luar kota Makkah. Hadyu yang disembelih di kota Makkah, dihadiahkan ke Baitullah Makkah, ke Ka'bah, ke Baitullah Masjidil Haram, tetapi untuk jamaah haji. Itu hadyu. Hadyu adalah sunnah Nabi yang ditinggalkan. Sunnah itu banyak sekali. Di antara sunnah adalah berhadyu. Anda pun belum pernah berhadyu. Kita bisa titip hadiah kepada teman-teman yang haji. Harganya hampir sama dengan harga dam. Berapa harga dam? Murah kalau 1 juta sih. Sekitar 2,5-3 juta. Jadi barang siapa yang ingin berhadiah, menitipkan kepada yang berangkat haji, dibelikan di sana hadiah, disembelihkan. Pernah dilakukan Nabi atau tidak ini? Pernah. Nabi menitipkan hewannya. bukan bukan fulus, tapi hewannya. Zaman dulu seperti itu. Maka yang dititipkan hewan membawanya. Itulah yang dilakukan Nabi ketika berhadiu, dititipkan kepada sahabat yang berangkat haji. Siapa saat itu? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dititipkan hewan kurbannya, hewan hadiunya, bukan uangnya. Maka apabila yang dititipkan adalah hewannya, ini sebenarnya mengurangi broker-broker, panitia broker-broker ini.
Tapi kalau yang dikirim uangnya ini membuka celah, tidak semua kena, tapi terbuka celah brokerisasi hewan kurban ini. Ya begitulah. Memang kalau lemah iman jadi panitia tetap aja lemah ya. Ya tapi insya Allah panitia masjid kita ini panitia yang amanah. Amin. Gak usah amin, udah insya Allah benar. Amanah insya Allah akan diberikan sesuai harganya, haknya insya Allah. Insya Allah, pasti insya Allah. Kemudian kemarin kita sudah jelaskan juga bahwa yang dititipkan atau diamanahkan atau ditransferkan statusnya apa? Wakil resmi dalam agama. Nabi pernah mewakilkan kepada Abu Bakar. Nabi pernah mewakilkan juga kepada Ali radhiyallahu anhu untuk menyembelihkan, kepada Abu Bakar untuk membawa hewannya. Nomor berapa itu? Nomor 4 di catatan yang kemarin. Kalau masih ada nomor 4 itu hadyu Nabi dibawa oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi boleh kita mewakilkan. Tinggal saja kita boleh menitip pesan kepada wakil, saya berpesan demikian. Kata wakilnya, baik saya bersedia, maka sesuai dengan perjanjian. Kalau kata wakil saya tidak bersedia, saya bersedianya demikian, silakan buat kesepakatan antara wakil dengan yang mewakilkan. Yang penting ketika diwakilkan lakukan yang terbaik, cari hewan yang terbaik, sembelih dengan cara yang terbaik, berikan hak si pemberi wakil yang terbaik, dan berikan kepada mustahik, salurkan daging si wakil tersebut, daging fulan yang kita wakili, berikan kepada yang berhak dengan baik. Itulah tanggung jawab orang-orang yang menjadi wakil kurban. Maka barang siapa, innal khazinal muslim, sesungguhnya seorang muslim yang diamanahi, ada hadisnya, seorang muslim yang diamanahi oleh muslim lainnya, innal khazina al muslim, bismillah, mudah-mudahan ketemu ini. Al khazin al muslim tadi apa? Seorang muslim yang diamanahi oleh muslim lainnya. Nah ini bismillah, Allahumma yassir. Nah ini al-amin, seorang muslim yang diamanahi. Terus al-amin apa al-amin? Terpercaya, yakni amanah. Alladzi, yang yunaffidh, yang menjalankan, au yu'ti ma umira bihi kamilan muwaffaran, menjalankan titipan atau amanah dari harta tadi yang dititipkan, amanah yang dititipkan, harta yang dititipkan, disalurkan dengan sepenuhnya, kamilan muwaffaran, disalurkan sepenuhnya untuk keperluan yang diamanahi. Tayyiban, dengan baik, bihi nafsuhu, tayyiban bihi nafsuhu, dia ketika menyalurkan tidak bangga dengan dirinya, hebat saya, bukan uang ente. Ya, saya bagi-bagi kepada fakir miskin, bukan uang ente, uang perusahaan itu charity kok, bukan uang ente, hati-hati. Tayyiban bihi nafsuh, harus hatinya tidak boleh membanggakan dengan yang dia lakukan, karena bukan punya dia. Saya bagi-bagi, laisa laka ya Syekh, bukan punya antum, bagi-bagi, punya jamaah itu, kita bagi-bagi ke orang, antum pelaksana. Nah, kalau hatinya bersih, udah diserahkan dengan hati bersih, fayadfa'uhu ilal ladzi umira lahu bih, diserahkan dengan baik sesuai dengan amanah,
ahadul mutasaddiqain. Artinya kata Nabi, ahadul mutasaddiqain ay annahu tasaddaq bihadzal mal alladhi wakkala ilaih. Dia akan mendapatkan pahala sedekah persis dengan orang yang memberikannya titipan tadi, 100%. Hah? Mau dapat broker, mau dapat gini? Waduh, nggak bisa. Kalau dapat dua-duanya nggak bisa. Ini ada syaratnya. Full dikeluarkan untuk keperluannya. Misalnya yatim, full untuk yatim. Full. Kalau ada embel-embel ini beda nanti. Di sini syaratnya dikeluarkan sesuai sepenuhnya. Ada sisa nanti urusan belakangan. Tapi yang penting diniatkan untuk dikeluarkan sepenuhnya. Sesuai amanah. Yang kedua, thayyiban bihi nafsu, hatinya tidak boleh bangga seolah ini dari. Nah, itu dia masalahnya. Ya, jadi silakan bagi-bagi bansos, tapi hati-hati. Kalau kita merasa bangga padahal bukan punya kita, cuman bagian pembagi doang, nggak dapat pahala ini. Kalau mau dapat pahala ini, pertama tadi tunaikan sebaik-baiknya. Yang kedua, hatinya jangan merasa bangga. Jangan ini punya orang bilang, ini dari saya. Punya orang sih. Nah, dua syarat itu kalau terpenuhi kata Nabi SAW, ahadul mutasaddiqain, maka dia mendapatkan pahala sempurna seperti orang yang menitipkan amanah tadi. Maka orang yang paling banyak pahalanya, ya nih yang nggak punya duit, yang mau banyak pahala sedekah, ini kerjaannya apa nih? Menjalankan amanah keuangan dengan baik sebaik-baiknya. Barulah kemudian mendapatkan pahala sempurna bagaikan para pensedekahnya. Gak main-main pahalanya. Ya, sebab berat ngamalinnya. Ya. Jadi subhanallah, nanti kalau panitia pengkurban ini, mereka dengan baik, subhanallah, kita sama-sama berdoa yang jadi panitia, semoga Allah bimbing kita ya. Anda juga panitia nih. Bismillah. Kalau kita bismillah, dengan izin Allah kita cari kurban yang baik, kita laksanakan dengan baik, operasionalnya kita fungsikan dengan baik, tenaga kita keluarkan dengan baik, bismillah, dengan baik sampai selesai. Mereka terima kurban dengan baik, yang mustahik terima dengan baik, dengan hadis tadi, hadis riwayat sahih, hadis riwayat Muslim, Bukhari, hadis riwayat Bukhari, udah nggak usah tanya sahihnya, hadis riwayat Bukhari. Kalau ini tercapai seperti itu, maka kita bisa meraup seluruh pahala pengkurban. Dengan catatan tadi, it's not easy, man. Kalau kata orang-orang, ini bukan main-main, serius pahalanya bagi orang yang amanah. Ya, siapa dulu yang megang kunci Baitul Mal di zaman Nabi? Megang kunci Baitul Mal, ada yang tahu? Ada yang tahu? Usman yang penyumbangnya, dia donatur. Pegang kuncinya, depannya namanya Abu, depannya Abu, setelahnya H. Abu, H apa? Abu Hurairah itu yang diamanahkan oleh Nabi sebagai pemegang kunci. Pemegang kunci. Perawi hadis itu, Abu Hurairah. Abu Hurairah itu orang miskin apa orang kaya? Orang miskin yang ditaruh oleh Nabi SAW. Resiko sebenarnya naruh orang miskin di tempat uang. Tapi kalau yang ditaruh Abu Hurairah aman. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau megang itu kunci Baitul Mal. Kalau ada apa-apa Abu Hurairah dipanggil. Dan Abu Hurairah itu ketua para orang miskin di Masjid Nabi. Ketuanya Abu Hurairah, jumlahnya 80 orang. Yang tinggalnya di belakang masjid. Ya, namanya Suffah. Itu ketuanya Abu Hurairah. Kalau ada apa-apa tentang yang miskin-miskin, Abu Hurairah itu. Subhanallah, tapi Abu Hurairah subhanallah, ahlul jannah. Sahabat Nabi SAW, ahli surga, radhiyallahu anhu. Itu kemarin tentang masalah wakil mewakilkan. Jadi mudah-mudahan anak doakan yang tahun ini jadi panitia, semoga Allah mudahkan bisa mendapatkan pahala bagaikan para pengkurban. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Baik, yang mau daftar jadi panitia boleh? Daftar.
Daftar niatnya jangan dapat amplop. Niatnya kalau niatnya dapat amplop, halal. Nah, tapi kalau niatnya mau dapat pahala yang tadi, silakan, monggo. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Baik, apa kita nih? Hari ini udah tanggal 1 ya? Tanggal 1 pemerintah nih, maghrib ini. Kalau tanggal 1 Saudi dan Muhammadiyah kemarin ya, kemarin maghrib. Jadi malam ini, iya udah nggak boleh potong kuku nih, udah nggak boleh potong kumis. Yang berkurban bukan tidak boleh, sunnahnya tidak dipotong ya, sunnahnya. Jadi yang tidak memotong kuku dan rambut adalah yang namanya muncul, bukan yang namanya diikut sertakan, yang namanya muncul di situ. Misalnya kurban atas nama Rahmat dan keluarga. Jadi yang tidak potong kuku siapa? Ana saja, istri ana misalnya nggak ada kurbannya, nggak usah potong kuku, potong rambut boleh. Jadi yang namanya keluar. Baik. Jadi kita hari ini sudah mulai menahan potong kuku dan menahan potong rambut sampai nanti Idul Adha disembelih kurbannya, barulah kita bisa memotong kuku dan rambut. Kemudian ini nasihat buat anak dan kita semua. Tentunya bapak-bapak lebih soleh, insya Allah lebih taat, lebih banyak ibadahnya. Anak sih masih muda ya, masih banyak sana sini keliling sana. Kalau bapak-bapak kan tadarus masjid. Sekarang udah waktunya tadarus masjid ya, alhamdulillah. Nah bapak-bapak tuh amalnya lebih banyak lah. Cuman anak nasihati mungkin yang mudaan dikit lah. Kalau bapak-bapak masya Allah lah, yang mudaan dikit, yang masih muda, yang masih suka kerja hura-hura di tempat kerja, kurang fokus tempat kerja, pas hari haka lah. Atau Bang Yusuf di belakang ketawa-tawa. Mas Yusuf yang masih kerja aktif ya, di kantor ada akhwat, ada di bis ada akhwat, ada macam-macam lah ujiannya kalau di jalan. Jadi gini, ini kan tanggal 1 sampai tanggal 10 kita tahu semua itu hari apa namanya? Hari yang terbaik untuk beramal soleh, ya kan? Mulainya malam ini, ana berdoalah mudah-mudahan kita dimudahkan. Dari hari ini hari apa ini? Senin. Mulainya besok, hari ini masuk. Jadi Selasa, Selasa kita hitung ya ini, karena besok besok Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis lagi. Kamis lagi kita Idul Adha, ya kan? Nah, 10 hari ini kata Nabi tidak ada hari-hari yang lebih baik pahalanya dibanding 10 hari ini jika kita beramal soleh. Maka sebenarnya harusnya ini diumumin lama-lama nih di mari nih, dari seminggu yang lalu, 2 minggu yang lalu diumumin di khutbah Jumat kah, ba'da subuh kah, diumumin. Harusnya bahwa kita ini akan masuk 10 hari terhebat sepanjang tahun. Sama seperti kita masuk 10 malam terhebat sepanjang tahun. Kapan itu? 10 malam terakhir kan? 10 malam terakhir itu 10 malam terbaik sepanjang tahun. Nanti yang lebih baik dari 10 adalah malam, kan 10 itu baik tuh, 10 malam terakhir. Makanya Nabi ibadahnya beda dengan 20 pertama. 10 terakhir itu lebih baik. Yang 10 terakhir ini ada lagi yang paling istimewa, yaitu malam Ramadan. Malam Ramadan kan 30. 20 pertama dengan 10 terakhir lebih baik 10 terakhir. 10 terakhir itu ada lagi yang paling baik satu malam, namanya Lailatul Qadar. Itu kan diumumkan, diajak, dibangunkan, diadakan acara. Nah, kalau bisa siang ini juga diumumkan yang siangnya. Kalau Ramadan 10 itu malamnya. Kalau Zulhijjah 1 sampai 10 Zulhijjah siangnya. Maka besok
subuh sampai hari Idul Adha itu waktu terbaik amal soleh. Harusnya ini dipropagandakan, diumumkan, diviralkan, dan dibuat agenda-agenda yang bagus harusnya. Di masjid, di mana aja yang punya lembaga pesantren, di markas, di mana aja, dibikin acara-acara yang baik. Harusnya kita ngaji atau apalah kegiatan-kegiatan yang baik mensupport hari ini, hari 10 hari yang terbaik ini. Dari 10 hari yang terbaik ini ada hari yang paling baik. Tanggal berapa? 9 nanti yang paling baik, yaitu Arafah. Tanggal 9 disebut juga dengan hari Arafah. Tanggal 9, tanggalnya 9 disebut namanya juga hari Arafah. Tanggal 10 disebut juga dengan hari Id, tapi tanggalnya 10. Ya, kita ikut tanggalan setempat. Karena kita sholat maghrib, sholat subuh, sholat isya ngikut waktu Indonesia, bukan ikut waktu Saudiyah. Maka lebaran dan Id dan tanggal 9-nya ikut tanggal 9 Indonesia. Tanggal 10-nya ikut 10 Indonesia. Kecuali antum anggota Muhammadiyah. Kalau enggak anggota Muhammadiyah jangan ambil enaknya aja. Tiba-tiba jadi anggota Muhammadiyah hari Jumat yang kemarin. Idul Fitri. Kalau bisa sih jangan gitu. Ikuti keputusan negeri setempat dalam beribadah, menggunakan waktu. Ya, baik. Jadi 10 terakhir ini coba kita kurangi. Yang kerja yang biasa ada waktu kosong nonton YouTube, dipuasakan dulu YouTube yang gak manfaat. Biasa dengerin musik, puasa dulu, gak usah dengerin. Biasa nyetel TV, puasa dulu, matiin. 10 hari ini aja, 10 nih. Ya, 10 hari. Ya, yang suka malas-malas, ayo bangun, semangat. 10 ini kata Nabi SAW adalah amal yang terbaik. Kalau kita sedang malas, ini nasihat Nabi. Kata Nabi SAW, kalau kalian sedang malas, sedang turun semangat, kata Nabi SAW, abshiru adalah ingat janji Allah, pahalanya. Allah mau kasih kita pahala, maka sambut begitu. Abshiru, berkabar gembiralah kalian, bergembiralah dengan janji Allah. Ayo maju, ayo semangat. Maka ana nasihati diri ana dan teman-teman yang muda-muda, ayo kita puasa dululah dengan medsos, kecuali WhatsApp secukupnya. Puasa kita fokus ngisi 10 hari ini. Wabil khusus yang masuk ke tempat kerja, karena mungkin di sana ujiannya lebih berat, ya. Jadi kami ingatkan sama-sama untuk mengisi 10 hari Zulhijjah ini dengan sebaik-baiknya. Baik, itulah mengenai tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Bagi yang berkurban tidak mencukur rambut dan kuku, dan bagi semuanya untuk sama-sama bismillah, semoga Allah bantu kita bisa mengisinya dengan sebaik-baiknya. Ada pertanyaan, bagaimana dengan sedekah? Silahkan kalau mau sedekah setiap hari. Bagaimana dengan puasa? Tidak ada halangan. Kata ulama, as-saum, as-siyam minal amali salih. Maka silakan berpuasa di tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Silahkan, 10 jangan, karena hari Id, ya belum tasyrik habis itu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 silakan berpuasa. Dalam rangka apa? Beramal soleh. Tidak ada namanya puasa A, puasa B, tidak ada. Puasa tarawih tidak ada. Puasa apa? Puasa saja. Puasa mutlak, puasa mengisi 10 hari terbaik. Begitu. Saya bismillah puasa. Besok hari Selasa. Kalau kuat, kalau nggak ada halangan, bismillah puasa. Kalau tidak ada halangan, Pak ya. Kalau ada halangan, ada apa-apa, enggak apa-apa. Yang penting niatkan ini puasa. Berurut boleh, boleh, tidak masalah. Ganjil boleh, boleh, nggak ada masalah. Tidak ada pahala apapun dari tanggal 1 sampai tanggal 8, nggak ada pahala khusus kecuali hanya dijanjikan Nabi pahala amal soleh terbaik. Itu aja. Apa? Pahala amal soleh yang terbaik. Silakan yang mau puasa, silakan yang mau berdakwah, yang mau membantu masjid, yang mau membantu menolong, semua silakan. Ini kesempatan 10 ini benar-benar emas, kesempatan emas. Puncaknya nanti Arafah, setelah itu Idul Adha. Makanya sebenarnya panitia itu pahalanya paling banyak sebenarnya.
Bayangin dia ngurusin nyari sapi, dia bersih-bersih, siapin tempat, ngurusin data, nerima uang, nyimpan uang, banyak pahalanya tuh. Ya, pokoknya banyak. Sampai hari Idul Adha dia yang susah payah berkeringat untuk ngurusin sapi-sapi orang. Daging-daging dipotong-potongin, dibagi-bagi. Tapi jangan nungguin amplop 10.000. Kalau anak ketua panitia anak nasehatin, jangan nungguin amplop. Kalau dapat amplop beda lagi. Tapi jangan nungguin amplop. Masalah itu. Kalau nungguin amplop rugi nanti, amalnya rugi. Baik, bismillah. Sekarang ini hari ini kita belajar tentang perwakilan sudah, tentang 10 hari Zulhijjah, 10 hari pertama Zulhijjah sudah. Sekarang melanjutkan makalah yang kemarin. Kita akan membahas tentang penyebutan nama, ya, ana ulangi lagi, masalah penyebutan nama. Bismillah. Cara penyebutan nama dalam berkurban. Bismillah. Alhamdulillah. Nih, yang gak puasa supaya dapat pahala juga, kalau makan baca bismillah, kalau selesai baca alhamdulillah. Kalau minum baca apa? Bismillah. Kalau selesai baca bismillah. Alhamdulillah. Betulan besok yang gak puasa gitu. Setiap nyemil bismillah, alhamdulillah. Minum bismillah, alhamdulillah. Kenapa? Iklan. Kenapa? Karena ada hadis. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yarda, pasti ridha, anil abdi, kepada seseorang, akala aklatan fahamidallahu alaiha, makan selesai baca alhamdulillah, wa syariba syarbatan fahamidallahu alaiha, minum baca alhamdulillah, ya, makan dikit banyak alhamdulillah, minum dikit banyak alhamdulillah, redha Allah azza wajalla. Itu hadisnya. Jadi yang enggak puasa tugasnya ngucapin alhamdulillah setiap habis makan minum. Yang puasa lebih besar pahalanya tentunya. Yang enggak puasa tugasnya alhamdulillah setelah makan dan minum. Balik lagi, kita masuk ke penyebutan nama. Dalam kurban, kebanyakan kaum muslimin masih menyebutkan namanya dan nama ayahnya, yaitu dengan istilah bin. Pertanyaannya, apakah bin itu menjadi syarat sah penyembelihan kurban atau tidak? Itu pertanyaannya. Kalau tidak disebut bin, sah atau tidak? Bagaimana hukumnya? Jawabannya, tidak menjadi syarat bin atau binti. Dah, itu jawabannya. Jadi tanpa bin dan binti, hukum kurbannya sah. Kurang kenceng? Hukum kurbannya sah. Mana dalilnya? Banyak dalilnya. Di antara dalilnya, mari kita baca bersama-sama hadis riwayat Muslim. Siapa tugas baca di sini? Nanti yang tugas baca boleh dilihat hadis ini. Caranya begini, Nabi mengucapkan Bismillah. 1, 2, 3. Bismillah. Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad. Ulangi. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Hafal semua? Bismillah. 1. Apa artinya? Allahumma, ya Tuhan kami, ya Allah. Allahumma, ya Allah.
Taqabbal. Allahumma taqabbal. Terimalah. Bismillah, dengan nama Allah. Allahumma, ya Allah, taqabbal, terimalah. Dengan namamu ya Allah, yakni dengan nama Allah, ya Allah, terimalah, gitulah. Terimalah min. Apa min? Dari. Dah selesai. 4 kata itu dipegang. Bahasa Indonesianya, ya Allah, bismillah, ya Allah, terimalah dari. Sebut namanya dan keluarga. Selesai. Itu cara yang diajarkan Nabi, cara paling simpel. Boleh ditambah bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar, ya Allah terimalah kurban dari. Itu cara bacanya. Besok siapa yang bagian pembaca, seperti itulah doanya. Ya, siapa bagian baca? Bismillah Allahu Akbar, ya Allah kurban atas nama Ilham Riyadi dan keluarganya. Allahu Akbar, bismillah. Nah, gitu. Ya. Sapi kedua. Nah, gitu. Bismillah. Allahu Akbar. Ya Allah, terimalah kurban dari fulan dan keluarganya. Fulan dan keluarganya. Fulan dan keluarganya, sampai 7 orang, fulan dan keluarganya. Bismillah, Allahu Akbar, sembelih. Nah. Jadi itu yang paling mudah dan itu sudah cukup sah. Tidak perlu menggunakan apa? Bin atau binti. Bagaimana kalau ada jamaah yang mengatakan, Ustadz, saya binti fulan atau bin fulan? Ya dijelaskan saja. Dijelaskan tanpa bin sudah sah. Kalau mau pakai bin atau binti, baca sendiri, sini diri. Susah namanya Pak, panjang namanya. Baca sendiri sini. Harusnya baca sendiri. Kan harusnya baca sendiri. Kita cuma tukang nyembeli gitu. Dibaca sendiri sini. Susah kalau kita bacain itu. Kan saya yang sering baca. Saya pengalaman baca itu. Susah bacanya. Nah jadi tanpa bin atau binti. Baik, itu masalah nama. Kemudian yang kedua, dianjurkan untuk menarik keluarga. Kata keluarga ditarik saja. Wa ali, dan keluarga. Wa ali Muhammad, dan keluarga Muhammad. Keluarga Muhammad. Berarti kita tarik keluarga. Keluarga saja. Jadi tidak dibatasi apakah itu ayah saya yang sudah meninggal rahimahullah, ataupun ibu saya yang sudah meninggal rahimahullah, ataupun kakek saya yang sudah meninggal rahimahullah. Tidak ada masalah sama sekali. Tapi sebutnya cukup keluarga. Abang saya yang masih hidup tidak apa-apa. Adik saya yang masih hidup tidak apa-apa. Yang sudah meninggal dan masih hidup, adik saya kurban juga. Dia dapat buat dia dan saya dapat dari dia karena saya keluarga. Saya kurban juga, saya dapat dari kurban itu, dia ketarik juga karena dia keluarga saya. Begitulah. Jadi kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan menggabungkan keluarga. Nah, dengan ini maka harus disebutkan nama manusia. Tidak sah jika tidak disebutkan nama manusia. Tidak sah jika tidak disebutkan nama manusia. Nanti insya Allah pertemuan yang terakhir ana akan sebutkan perkara-perkara yang menyebabkan kurban itu tidak berpahala kurban, berubah jadi pahala sedekah. Nanti insya Allah di pertemuan terakhir. Jadi kapan itu kurban? Tiba-tiba niatnya kurban tapi tidak dianggap kurban, langsung berubah jadi sedekah. Nah, itu nanti insya Allah di pertemuan berikutnya. Baik, pertemuan pembahasan selanjutnya setelah masalah nama tidak pakai bin atau binti. Kemudian yang kedua, ditarik kalimat kata keluarga. Dah, sekarang masalah kurban mayit.
56. Ada yang bertanya? Iya, silakan Pak. Mengenai potong, tidak boleh potong itu tanggal 1 sampai 10 atau tanggal 1 sampai Sampai dipotong hewannya. Ya, Bapak, bagi yang hewannya jauh, misalnya ada yang motong di kampung, caranya begini, caranya memperkirakan itu hewan udah terpotong, begitu caranya. Ya, bagi yang di jauh, saya kirim misalnya hadiu, kita kirim hadiu kemana? Papua, ke Mekah. Kalau ke Papua, korban juga namanya, ke Mekah hadiu. Nah, hadiunya Mekah, misalnya kita lihat Mekah masih di duluan mana? Duluan sini ya? Duluan sini, duluan sini. Iya, duluan sini. Masih siang sana kan? Iya kan? Kayaknya duluan sini. Lebaran duluan sana. Yang ngirim hadiu, lihat di sana, diperkirakan jam berapa kira-kira orang selesai nyembelih. Paling aman biasanya habis zuhur kalau dititip jauh. Habis zuhur. Insyaallah kalau habis zuhur sudah dipotong atau sudah disembelih. Itu cara perkiraannya. Kalau titip jauh. Kalau mau lebih aman lagi ba'dal asar. Nah, itu insyaallah udah selesai. Kalau mau aman lagi ba'dal maghrib. Ba'dal maghrib udah selesai, Mas. Ya, 40 hari maksimal itu, 40 hari. Silakan, ada lagi pertanyaan? Kalau orang berkorban yang dikebiri itu bagaimana hukumnya? Kok korban yang kebiri sah atau tidak? Ini hadisnya ada di sini. Dan megang ini masih ada. Hadis nomor 1, hadis yang kedua. Kata Anas ibnu Malik, Inna Nabi kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada ayyudahya, kalau Nabi ingin berkurban, kebiasaannya Nabi akan membeli ishtara kabshaini, akan membeli 2 kabsh. Kabsh kemarin, kabsh atau kibas, domba nah, kabsh ada nasi kabsyah. Nasi kabsyah itu nasi domba jantan. Kabsyah. Kabsh akan beli 2 kabsh, kabshaini amlahaini, warnanya putih kehitaman, akranaini, bertanduk, saminaini, gemuk, terus maujuaini, dikebiri. Dikebiri. Nah, dikebiri. Jadi hewan kurban yang dikebiri pernah dan bahkan sering dibeli oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebiri sah, Nabi beli yang dikebiri. Hadis Ibnu Majah sahih. Nah, jadi boleh membeli hewan yang dikebiri untuk kurban khusus, boleh. Hadisnya ada, itu bisa dilihat di situ. Yang kedua ya, hadis nomor 1, poin 1, tapi yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan kambingnya besar, gemuk dan dikebiri. Nah itu. Jadi boleh kambing dikebiri. Nah, wallahu alam. Ada lagi? Ada lagi? Masalah hak pengkurban, ntar diusahakan insya Allah di sini hak pengkurban didahulukan. Oh ya, hewan kurban yang boleh dikurbankan yang dijadikan syarat hanya 2. 1 syaratnya sehat, tidak sakit. Yang kedua syaratnya adalah, pertama sehat tidak sakit, yang kedua umurnya cukup umur. Kambing berapa umurnya? 1 umurnya, setahun. Sapi berapa umurnya? 2 tahun. Unta berapa? 5 tahun. Insya Allah sih, insya Allah yang disembelih dijual-jual, insya Allah sih harusnya ya udah sampai umur, disebut musinnah, sampai umur. Dia 2 itu. Jadi betina boleh nggak? Boleh, sah. Yang dikebiri boleh nggak? Boleh, sah. Yang penting syaratnya 2, umur dan sehat. Kalau sehat boleh, umurnya pas boleh, begitu. Nah,
Yang berikutnya korban mayit. Korban untuk mayit atau udhiyah untuk mayit tidak pernah dilakukan Nabi. Nabi tidak pernah berkurban untuk Khadijah atau anaknya yang sudah wafat, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Zainab. Tidak. Tapi ulama membolehkan. Maka ana sampaikan di sini, apabila mendengar tidak boleh, maka itu pendapat, tidak mutlak, tidak semua ulama mengatakan tidak boleh. Ada dua pandangan, satu membolehkan, satu tidak membolehkan. Yang tidak membolehkan mengatakan Nabi tidak mengerjakan. Iya betul, tapi ulama yang membolehkan menarik hukum lain, yaitu hukum sedekah. Pakai hukum sedekah. Orang yang hidup boleh bersedekah kepada mayit, maka dia boleh beli kurban untuk mayit. Ada syaratnya tapi Pak, syaratnya yang hari ini mengkurbankan untuk mayit, syaratnya dia kurban dulu baru beli buat mayit, baru boleh. Tapi kalau dia langsung beli buat mayit, ini nggak boleh, ini salah. Paham ya? Jadi beli dulu buat dirinya, karena korban untuk yang hidup, baru boleh dia beli. Ini sedekah saya untuk mayit, boleh, silakan. Nah itu saja masalah kurban mayit. Dan demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya, Allahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.